Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berikutnya shalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu bahaya menyia-nyiakan waktu. Sebelum kita jauh melangkah atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terkhususnya buat diri khotib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah yang menjadi dasar perhitungan kita saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sehari-hari ini, kesibukan sering dijadikan alasan oleh umat Islam, bahkan seluruh manusia, dalam mengerjakan sesuatu. Dan ironisnya, kesibukan tersebut dijadikan alasan saat beribadah. Kalaulah kesibukan kita jadikan alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita bayangkan kalau seandainya saat kita ingin menghirup udaranya Allah, ingin bangun pagi, saat ingin makan dan lain sebagainya, seluruhnya itu Allah cabut nikmat yang sebelumnya Allah telah berikan kepada kita. Pernah enggak terbayang oleh kita seperti apa kehidupan kita kelak? Jangan kesibukan kita jadikan alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatunya kita lalaikan. Saat kita ada di kantor, kita sibuk mengurus pekerjaan dunia, terdengar kumandang azan, kita lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan suara azan tersebut, tidak bersegera diri kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berada di pasar, melaksanakan transaksi jual beli dan lain sebagainya, kita sibuk mengurus hal yang sifatnya dunia. Kita lupa bersegera diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena demi Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan azan itu bukan adalah seruan manusia yang kita kenal memanggil kepada kita untuk melaksanakan sholat di masjid dan di musola. Namun demi Allah, seruan azan tersebut itu adalah seruan Allah, panggilan Allah yang diinginkan kepada umat Islam. Bersegera diri kalian untuk menuju kesuksesan, kata Allah. Namun banyak sekali manusia yang lupa, yang tidak ingin sukses hidup di dunia, tidak ingin bahagia hidup di dunia. Akhirnya apa?
azan dilewatkan. Azan padahal memanggil kita, ayo bahagia, ayo sukses kata Allah. Tetapi apa jawaban kita? Nantilah, entar, sebentar lagi, pekerjaan masih tanggung. Ini jawaban kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya apa? Kita menjadi manusia yang lalai. Kalau sudah kita tergolong kepada manusia yang lalai, maka berhati-hatilah, kita akan merugi kelak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid menyatakan bahwasanya menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Seluruh manusia takut akan kematian. Siapapun itu takut dengan mati, baik bekalnya cukup ataupun kurang menurut kita, semuanya takut dengan kematian. Kenapa? Kematian tersebut memisahkan kita dengan dunia dan beserta penduduknya. Namun kita lupa, ternyata menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, tidak taat kita kepada Allah, kita lewati masa-masa itu tidak taat kepada Allah, ternyata itu sangat lebih berbahaya daripada kematian. Kematian memisahkan kita dari dunia dan seisinya, sementara kelalaian untuk ingat kepada Allah memisahkan kita dengan Allah dan memisahkan kita dengan hari akhir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah salahnya sambil duduk kita di rumah, sambil di kendaraan kita di perjalanan, basahi lisan kita dengan kalimat istighfar, basahi kalimat kita, lisan kita dengan kalimat zikir dan lain sebagainya. Khatib rasa itu sangat-sangat tidak berat. Kenapa banyak sekali manusia-manusia yang hidup di zaman ini sangat-sangat berat untuk berzikir kepada Allah dimanapun dia berada. Akhirnya apa? Menjadi manusia yang lalai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat terjemahan dari surat Al-Asr yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, di sana kalaulah kita simak, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian jadi manusia yang lalai. Supaya kalian tidak menjadi manusia yang lalai, maka ikuti 3 nasihat yang ada di dalam ayat tersebut. Wal asr, kata Allah, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kalau sudah Allah bersumpah menggunakan waktu, artinya waktu itu sangat-sangat berharga bagi umat manusia. Kalau seandainya waktu ini kita sia-siakan, maka kita akan menjadi manusia yang celaka. Innal insana lafi khusr, kata Allah, sesungguhnya manusia insan berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang pertama, siapa dia mereka yang tidak rugi tersebut? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Dan tentunya kalaulah kita lihat di sini, inilah potret kehidupan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin tenang, jadilah manusia yang soleh. Kita ingin bahagia, jadilah manusia yang soleh. Kalau seandainya kita tidak beramal, kita tidak beramal soleh dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di dunia ini untuk mengumpul pundi-pundi amal ibadah, pundi-pundi pahala yang akan dibalas kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita telah menjerit di hadapan Allah. Kita minta sama Allah untuk dibangkitkan kembali. Sami'na, kata kita, wa absorna farjina. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlambat. Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Segala macam kesempatan sudah Allah berikan kepada kita, namun kita sia-siakan. Jadi untuk itu kita akan tanggung akibat atas apa yang kita kerjakan saat di dunia ini. Kesempatan beramal soleh silahkan kerjakan, kata Allah. Berimanlah kalian,
laksanakan amal soleh dan kebaikan yang semampu kalian kerjakan di dunia, maka rahmatku akan kuturunkan, kata Allah. Namun banyak sekali manusia yang enggan untuk beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebaikan di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu watawa sobil haq. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara dengan perbuatan baik sesuai dengan surat Al-Asr ini, maka kitalah orang yang senantiasa melalaikan waktu. Kenapa? Karena terkadang kita sendiri ketika melihat kemungkaran, ketika melihat keburukan, keangka-murkaan, kita tidak pernah menegur. Seolah-olah kita tidak punya power di sana, seolah-olah kita tidak sanggup menegurnya di sana. Padahal jelas kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dengan kebenaran, di jalan kebenaran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia terbaik, ingat saudaramu, kalau mereka salah, tegur, kata Allah. Tetapi kita enggan. Kita melihat kemungkaran hari ini, cegahlah. Padahal banyak sekali kemungkaran di wilayah kita ini. Banyak sekali saudara-saudara kita, atau mungkin anak-anak kita, mereka menghabiskan waktu mereka di malam hari dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nongkrong. Apakah salah nongkrong itu? Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Terkadang semua ucapan yang keluar itu adalah ucapan fahsya, ucapan mungkar yang keluar dari mulut-mulut orang-orang yang selalu nongkrong. Apakah itu cuma 3 jam, 4 jam dan lain sebagainya? Ujung-ujungnya apa? Membuka aib saudaranya. Ini yang akan dilakukan. Jauhi yang seperti itu. Atau mungkin bahkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rumah kita. Kalaulah hal ini terjadi di dalam rumah tangga kita, maka insya Allah kita menjadi manusia yang tidak punya wibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Kita sebagai suami, jangan biarkan istri kita keluar rumah dengan membuka auratnya. Kita selaku suami, jangan biarkan istri kita keluar rumah dengan memperlihatkan lekuk tubuh mereka. Ini kemungkaran saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita biarkan, kita menjadi manusia yang merugi kelak. Kalau kita selaku ayah, kita selaku kakek, kita memiliki anak laki, anak perempuan, cucu perempuan, jangan biarkan mereka keluar rumah dengan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Jangan biarkan mereka keluar tidak memakai hijab. Disinilah dia wa tawassaw bil haqq, tujuan dari kalimat ini. Nasihati mereka, tegur mereka. Insya Allah kalau seandainya hari ini mungkin istri kita keluar rumah dengan membuka aurat mereka, tidak pernah memakai hijabnya, mempertontonkan aurat lekuk-lekuk tubuhnya, ketika kita tegur, mungkin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah mereka ketika mereka keluar rumah. Ditutupinnya auratnya, dihindarinya, dijauhkannya dari penglihatan lekuk-lekuk tubuhnya, maka selama itulah kita akan mendapat giliran pahala yang Allah berikan. Kenapa? Atas keberanian kita menegur tentang apa yang dilakukan yang sifatnya maksiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita tersenyum melihat istri kita, mereka bermake up, mereka bersolek, keluar rumah anak gadis kita, mereka bersolek, mereka tidak memakai hijabnya, mereka memakai pakaian yang ketat sehingga terlihatlah lekuk-lekuk tubuhnya. Kita tersenyum, padahal apa? Apa kata Allah? Durjana sekali engkau wahai manusia, wahai hambaku. Tersenyum engkau melihat kemaksiatan terjadi di hadapan matamu. Balasan yang akan kita dapatkan adalah neraka. Kenapa? Kita tidak punya wibawa menegur mereka. Padahal seharusnya kita punya power. Kita suami, kita ayah dari mereka, kita kakek dari mereka. Kita punya power. Untuk itu,
Ayo kita mulai dari yang kecil, mulai dari rumah tangga kita. Insya Allah kalau rumah tangga kita didik secara Islami, keluar rumah anak gadis kita, cucu kita, istri kita dengan memakai hijab, tidak dipertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, maka kita sudah menjadi keluarga yang Islami. Kalau kita sudah menjadikan keluarga kita keluarga Islami, maka insya Allah rahmat yang Allah turunkan di dalam rumah tangga kita. Makanya jangan heran kalau banyak sekali pertengkaran di dalam rumah tangga. Istri sering kasar kepada suami, memanggil suami dengan panggilan kau. Anak perempuan lebih tinggi suaranya daripada suara ayahnya. Jangan heran. Kenapa? Karena didikan kita yang salah sejak awal. Maka dari itu sebelum terlambat, tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan. Rubah kebiasaan buruk tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu watawa sobis sober, yaitu saling menasehati di jalan kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang dimaksud di sini adalah senantiasa ikhlas atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah itu masalah yang timbul di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, sabar kita di dalam menghadapinya, insya Allah Allah akan turunkan jalan yang terbaik kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalaulah hari ini kita punya masalah, apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, kuberikan engkau jalan keluar terhadap masalahmu. Tidak ada masalah yang besar bagi manusia kalau sudah Allah ikut campur tangan di sana. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita pikirkan, dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Allah akan turunkan rezeki. Mungkin datang orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba memberikan zakat dan lain sebagainya kepada kita, padahal kita saat itu sangat-sangat kesulitan ekonomi. Allah yang turunkan jalan kepada kita. Kalaulah hari ini besar sekali masalah kehidupan kita, jangan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini beban yang Allah timpakan kepada kita berat menurut kita, jangan pernah mengeluh. Kenapa? Allah lebih tahu daripada apa yang kita ketahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Aku tidak akan memberi beban kepada kalian. Aku tidak akan memberi masalah buat kalian kalau kalian tidak sanggup memikulnya. Artinya hari ini masalah yang kita hadapi, Allah tahu kita sanggup memikul masalah tersebut, beban tersebut. Jadi untuk itu senantiasa berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala prasangka baik tersebut Allah akan balas dengan kebaikan. Allah akan curahkan rahmat. Allah akan berikan hidayah kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Sekiranya di antara kami yang hadir di rumah-Mu yang sangat mulia ini dalam keadaan sakit ya Allah, atau mungkin anak-anak kami ya Allah, atau mungkin istri kami ya Allah, atau mungkin kedua orang tua kami sakit hingga saat ini, kami mohon angkat sakit itu ya Allah. Angkat sakit itu ya Allah. Angkat sakit itu ya Allah. Sehatkan lagi kami seperti sedia kalanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya di antara kami yang hadir di sini terlilit hutang piutang ya Allah, kami mohon bantu kami menyelesaikannya ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Sekiranya ia sulit mudahkan ya Allah. Sekiranya ia jauh dekatkan ya Allah. Sekiranya ia dekat sampaikan ya Allah. Sekiranya ia sampai berkahkan ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Sebentar lagi kami akan kedatangan bulan yang sangat mulia ya Allah, tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan ya Allah. Lebih kurang 2 pekan lagi kami akan memasuki bulan suci itu ya Allah. Panjangkan usia kami sehingga kami bisa beribadah di bulan itu ya Allah. Berikan kekuatan iman kepada kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada pemimpin-pemimpin kami yang mereka coba menghalang-halangi kami untuk beribadah, meramaikan masjid dan musola yang ada di wilayah kami ya Allah, dengan alasan virus corona dan lain sebagainya, kami mohon berikan hidayah kepada manusia itu ya Allah. Karena sesungguhnya di akhir tahun yang lalu dan di awal tahun ini ya Allah, berita virus corona itu sangat-sangat tidak pernah kami dengar di telinga kami ya Allah. Seolah-olah virus itu hilang dari muka bumi ini ya Allah. Namun saat mendekati bulan suci Ramadan, dia timbul kembali ya Allah. Jangan sampai virus ini menghalangi kami untuk beribadah di rumah-Mu yang sangat mulia ini ya Allah. Kalau seandainya ini adalah permainan manusia siapapun itu, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Kalaulah itu seandainya dilakukan oleh pemimpin kami ya Allah, kami mohon gantikan dengan pemimpin yang soleh ya Allah. Gantikan dengan pemimpin yang taat dan takut kepada-Mu ya Allah. Kami sangat-sangat tidak butuh dengan pemimpin yang bisanya menyusahkan kami selaku rakyatnya ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan ya Allah. Jangan sampai kami disusahkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya Allah. Kami serahkan kepada-Mu ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.